If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy, then he becomes your partner. Nelson Mandela. Ya, kawan-kawan sekalian, manusia adalah makhluk monodualis yang mana di satu sisi ia berperan sebagai individu yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Namun di sisi lain, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi dan berbagi visi serta kepentingan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memahami lebih jauh terkait kebutuhan atau basic needs daripada manusia, teman-teman bisa melihat teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Nah, dalam interaksinya sebagai makhluk sosial ini, tak jarang manusia menuai pertentangan dan perbedaan yang berujung pada konflik, yang disebabkan oleh mungkin adanya perbedaan visi atau pandangan atau perbedaan kepentingan, perbedaan karakter, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebenarnya senada dengan teori yang pernah dikembangkan oleh Habermas tahun 1968 bahwa setiap individu dan kelompok dalam struktur sosial masyarakat selalu mempunyai kecenderungan mengembangkan potensi konflik. Nah, kemudian teori dasar tentang konflik ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh Karl Marx, yang dimana ini menjadi pijakan untuk teori konflik modern. Karl Marx melalui teori pertentangan kelompok atau kelas yang diawali dengan kenyataan adanya perbedaan kelas dalam masyarakat Eropa waktu itu. Karl Marx membagi masyarakat dalam dua kelas kelompok sosial, yakni kelas atas yang mempunyai modal atau kapital dan buruh kelas bawah sebagai kaum proletar. Kedua kelas ini kemudian tergabung dalam satu struktur sosial di mana kelas atas yang mempunyai modal menguasai buruh kelas bawah dalam satu sistem produksi. Kemudian perbedaan kepentingan dari kedua kelas inilah yang pada akhirnya sering menimbulkan konflik hingga saat ini, di mana buruh kelas bawah menginginkan peningkatan upah demi kehidupan yang lebih layak tentunya. Sementara kelas atas atau pemilik modal berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya dengan cara menekan segala aspek, baik itu upah buruh, bahan baku, serta faktor-faktor produksi lainnya. Kemudian di sisi lain saya pernah mengikuti pelatihan dari Peace Generation terkait konflik ini, teman-teman. Di mana faktor lainnya penyebab konflik ini akibat adanya ikatan atau hubungan antara para pelaku konflik. Misalnya, ada dua ekor kuda yang keduanya dihubungkan dengan seutas tali dan kemudian diletakkan di tengah lapangan. Kemudian salah satu kuda ingin pergi ke arah barat untuk memakan rumput. Sementara kuda lainnya ingin ke arah timur untuk meminum air di sungai. Akhirnya terjadilah konflik, di mana masing-masing kuda ingin pergi ke arah yang saling berlawanan. Hasilnya, tali yang terpasang di leher masing-masing kuda semakin menegang dan mencekik kedua kuda itu. Nah, akan berbeda halnya jika kedua kuda itu tidak memiliki hubungan, dalam hal ini melalui seutas tali yang diikatkan kepada leher mereka. Nah, itulah mengapa kita sering menghadapi yang namanya konflik ini, teman-teman. Baik dalam hubungan pertemanan, kekeluargaan, persaingan bisnis, politik, dan beragam kepentingan dan interaksi sosial lainnya. Kawan-kawan sekalian, pada dasarnya konflik menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan produktivitas jika tidak dapat dikelola dengan baik. Untuk mengatasi konflik ini, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan memperbaiki jalur komunikasi yang mana menjadi salah satu penyebab yang dominan dari konflik itu sendiri. Sebab komunikasi menggunakan simbol, bahasa, serta tulisan sebagai alat untuk menyampaikan pesan.
Pesan yang disampaikan belum tentu bisa diterima oleh penerima pesan dengan maksud yang sama, akibat dari perbedaan persepsi, latar belakang, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, selain beragam contoh di atas, konflik juga bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkatan komunikasi yang berlangsung dalam interaksi sosial. Jadi ada ketidakseimbangan tingkatan komunikasi. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian dari Universitas Pertahanan pada tahun 2012. Universitas Pertahanan Indonesia melakukan penelitian mengenai sinergitas aktor keamanan di daerah untuk mengatasi eskalasi konflik asimetris. Apa itu asimetris? Nanti kita bahas di video-video lainnya ya. Nah, hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa hubungan kedua pihak dapat menghasilkan tingkatan-tingkatan dalam komunikasi terkait dengan elemen kerjasama dan kepercayaan. Jadi ada 3 sifat komunikasi dalam tingkat kerjasama tersebut. Pertama, defensif. Apabila elemen kerjasama mempunyai derajat kepercayaan yang rendah, sehingga komunikasi bersifat pasif defensif. Kedua, respectful. Apabila elemen kerjasamanya mempunyai derajat kepercayaan yang tinggi, sehingga komunikasinya bersifat kompromi dan saling menghargai. Ketiga, sinergistik atau sinergi. Apabila elemen kerjasama dengan derajat kepercayaan yang sangat tinggi, sehingga komunikasinya intensif dan menghasilkan keluaran yang lebih besar dibandingkan pengeluaran tiap-tiap pihak. Nah, kemudian bagaimana untuk menyelesaikan konflik ini? Akan saya bahas di video selanjutnya, oke?